menanggapi postingan pecalang yang kena pukul di Pura Agung Besakih. Nah, ini saya kemarin tanggal 13 ya mengikuti postingan di medsos. Ada seorang pecalang yang katanya dipukul oleh pemedek. Berpikir ini kelewatan karena pas acara mau tangkil ke Besakih kok mayu-ayu ada hal yang cemer. Dan saya sendiri di tanggal 12 sebelumnya itu udah hampir terjadi insiden sama orang luar Bali, orang luar Hindu. Untung bisa nahan karena ingat akan tangkil ke Pura Agung Besakih. Nah, ini yang saya sangat sesalkan kan, kenapa sampai bisa terjadi pecalang itu dipukul. Saya cari beritanya sampai kemarin itu belum dapat. Akhirnya tadi baru dapat berita bahwa kejadian yang sebenarnya itu diceritakan lewat WhatsApp, diposting di medsos, di FB, bahwa ada satu keluarga yang sudah mau cari tempat istirahat, mau makan bersama keluarganya. Ternyata disuruh pindah sama pecalang, suruh pindah, tempatnya berbeda, geser tempat untuk nyari tempat peristirahatan. Nyeletuk ininya, jauh muter. Nah, pecalangnya nyeletuk juga katanya. Daripada ke Lempuyang itu bahasa, daripada ke Lempuyang, jauhnya Lempuyang. Nah, karena ada celetukan ini tersinggung dari anak si pemedek, karena ada anaknya mungkin yang ikut tangkil ke situ, satu keluarga rombongan ini. Jadi ribut, saling baku hantam katanya. Kalau di situ ya saya bilang saling baku hantam. Saling baku hantam, terus yang kalah ini pecalangnya. Ternyata yang kalah pecalangnya. Nah, terjadilah pelaporan. Nah, dari insiden ini yang saya sangat sesalkan, kita ini mau mengayu-ayu baik pecalangnya maupun pemedeknya harusnya bisa menjaga diri. Kalau sudah ngayah kan memang risikonya banyak sekali. Risikonya gangguan, kita capek, membuat diri kita marah, diri kita dibuat tidak nyaman. Jadi gangguan itu pasti banyak sekali karena kita akan mencari ide betara. Ketika kita dekat sama ide betara, ujiannya nggak mudah, sama kayak saya. Ketika Purnama Keodase itu udah di luar, hampir luar kontrol. Tapi ingat, saya harus ketangkil ini untuk punya tugas ngiringin Ratu Pedanda untuk muput. Kalau sampai terjadi keributan, Ratu Pedanda nggak bisa muput nanti di sana. Padahal kalau cari lengan saya masih gede nih, bisa ini rasanya mukul. Tapi saya tahan emosi saya nggak kasih saudara-saudara saya yang ikut, jangan emosi. Ini pun pelajaran buat kita semua, kepada semeton yang lagi tangkil ke Pura Besakih. Sekarang tahu kondisi jalannya jauh panjang, itu udah resiko. Kalau mau tangkil harus siap resiko untuk ngayah untuk berjalan. Dan begitu pun pecalang dan pemedek harus sabar. Saya sangat kasihan aja Pak pecalang ini, sudah capek-capek ngayah dari pagi sampai malam kadang-kadang dia. Nah, mungkin dia terbawa emosi ngomong, baru suruh muter aja begitu. Nah, ini akhirnya pemedeknya juga marah karena pemedeknya juga sudah kelapar. Harusnya kita tahu kita berada di tempat suci. Kita berada di pura yang paling sakral di tanah Bali, di mana akan terjadi perkara sembahyang yang akan dilakukan oleh seluruh umat Hindu di Nusantara. Harapan saya tidak ada lagi kasus seperti ini. Malu kita. Pecalang yang kita hormati, kita bangga-banggakan dihajar oleh kita sendiri, oleh orang Nyama Hindu Bali. Besok ada pecalang yang dibegitukan karena kita memberikan contoh. Jadi kita sendiri yang memberikan contoh untuk tidak menghargai pecalang kita. Nah, begitupun saya minta Bapak pecalang untuk tidak juga membawa diri dalam emosi, tidak membawa diri dalam arogan dengan semeton Hindu Bali, karena kita yang akan menjaga dan memberikan apresiasi penghormatan kepada pecalang atas dedikasinya menjaga adat budaya tanah Bali. Proses ini masih berlangsung, masih di kepolisian. Saya nggak tahu prosesnya seperti apa akhir dari kasus, karena belum dapat cerita di medsos yang lebih lanjut. Pada intinya hanya saya menekankan, tolong kita sabar ketika kita ingin ke tempat suci. Saya dibully juga, wah ngapain nggak mau ajar. Ya orang yang ngomong itu kan gampang sebetulnya, karena ya memang wajar emosi. Tapi ketika bisa mengendalikan diri, kita ingat mau tempat suci. Kalau itu sampai letas, saya kan cemer sudah saya kepada beliau pas di piodalan Ide Betara turun kabeh.
Mari kita sukseskan, mari kita tangkil pura untuk lunas panugrahan jagat Bali dan Nusantara buat semeton kita Hindu Bali, Hindu Dharma, agar selalu diberikan anugerah oleh beliau Sang Pencipta alam semesta, Ida Batara Betari, Ida Batara Tiga telah memberikan anugerah buat kita dan keluarga. Itu aja pesan saya untuk semeton saya di seluruh tanah Bali dan seluruh Indonesia yang beragama Hindu ketika ke pura. Jaga emosi, baik pecalangnya, baik pemangkunya, siapapun ketika ngayah nggak boleh sombong, nggak boleh, harus kita jaga. Salam Rahayu, Cuk Semu.